Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, berjumpa kembali pada pembelajaran PAI hari ini. Ini adalah materi terakhir di PAI kelas 6, yaitu tentang kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Gimana keseruan kisahnya? Yuk, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Oke Kak, siap ya untuk mengikuti pembelajaran kali ini tentang kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Oke, kita lanjut. Sebelum dilanjutkan atau kakak mendengarkan kisah, nanti sebelumnya Ustazah akan tampilkan ya Kak video tentang Ashabul Kahfi gitu ya, tapi Ustazah ingin memberitahu dulu tujuan pembelajaran hari ini. Harapan Ustazah setelah kakak mempelajari atau mengikuti pembelajaran hari ini, kakak satu, memahami kisah Ashabul Kahfi dan Raja Kejam. Yang kedua, memahami kisah Ashabul Kahfi dengan anjing ajaibnya. Yang ketiga, memahami kisah Ashabul Kahfi yang tertidur selama kurang lebih 3 abad. Kemudian kakak bisa meneladani kisah dari Ashabul Kahfi. Oke, selanjutnya kita dengarkan ya video kisah tentang Ashabul Kahfi. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai kisah penuh hikmah yang dialami umat di masa lampau banyak dikisahkan dalam Al-Quran, dan banyak kisah yang memberikan peringatan kepada kita sebagai umat Islam agar tidak tergelincir. Banyak juga kisah yang memberikan pelajaran berharga bagi kita agar terus-menerus menjaga keimanan sampai maut datang menjelang. Seperti halnya kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi tersebut adalah beberapa pemuda yang tidur lama sekali di gua karena menghindari penguasa yang zalim. Kemudian mereka terbangun sampai penguasa telah berganti. Kisah Ashabul Kahfi terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi dari ayat ke-9 sampai ayat ke-26. Turunnya ayat tersebut adalah saat Rasulullah SAW ditanya oleh beberapa orang Yahudi. Yahudi tersebut penasaran dengan kenabian Rasulullah Muhammad SAW, apakah benar atau tidak dengan turunnya wahyu kepadanya. Sehingga mereka orang Yahudi bertanya kepada Nabi untuk menceritakan 7 pemuda yang mengasingkan diri demi mempertahankan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Nabi benar dalam menceritakan, maka orang Yahudi tersebut akan mengikuti ajaran Rasulullah dan menjadi Islam. Setelah itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjawabnya dengan wahyu tentang kisah Ashabul Kahfi pada surat Al-Kahfi. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. Hiduplah zaman dahulu seorang raja yang sangat zalim dan kejam yang bernama Raja Dqyanus. Sebelum Raja Dqyanus berkuasa, rakyat kerajaan tersebut merupakan rakyat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semuanya berubah setelah Dqyanus berkuasa. Rakyat menjadi sangat patuh pada Dqyanus, sebab jika ada yang membantah akan langsung dibunuh secara kejam. Mereka dipaksa mengagungkan raja mereka sebagai Tuhan mereka, dan Allah pun mereka tinggalkan. Namun berbeda dengan rakyat kebanyakan yang menjadi patuh kepada raja zalim itu, ada 7 pemuda yang menentang kekuasaan zalim Raja Dqyanus. Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Quran Surat Al-Kahfi ayat 14. Keimanan mereka pun akhirnya diketahui oleh Raja Dqyanus. Dqyanus pun marah dan langsung memerintahkan bala tentaranya untuk mencari 7 pemuda tadi dan membawanya ke hadapan raja. Dqyanus menawari berbagai macam kesenangan dunia kepada 7 pemuda tadi, mulai dari jabatan, kekayaan, wanita, dan lain-lain.
namun semuanya ditolak mentah-mentah oleh mereka. 7 pemuda beriman tersebut lebih memilih mempertahankan keimanan daripada menjadi penyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak ditahan, namun dilepas oleh Dykyanus untuk memberi kesempatan pada pemuda-pemuda itu berubah pikiran. Di akhir pertemuan tersebut, Dykyanus mengancam akan membunuh ke-7 pemuda jika tidak segera merubah keyakinan mereka. Apakah pemuda tersebut takut dan akhirnya menjadi pengikut Raja Dykyanus? Tidak, mereka sama sekali tidak berpikir untuk berubah keyakinan. Dengan ancaman Dykyanus, justru mereka semakin mantap dan yakin dengan keimanannya. Kematian adalah keniscayaan. Mereka tidak takut dengan kematian sedikit pun. Sebagai usaha untuk mempertahankannya, mereka sepakat untuk hijrah, pindah ke tempat lain yang lebih baik dan mendukung keimanannya. Mereka akhirnya mengasingkan diri ber-7 dan 1 ekor anjing. Ketika sampai pada sebuah gua, mereka masuk ke dalamnya dengan maksud untuk beristirahat. Mereka akhirnya tidur di dalam gua itu. Dalam tidurnya, Allah membolak-balikkan tubuh pemuda tersebut ke kanan dan ke kiri. Kasih sayang Allah pada mereka juga diwahyukan dalam surat Al-Kahfi dengan memerintahkan matahari agar ketika terbit cahayanya lebih condong ke arah kanan. Sementara pada saat terbenam agar sinarnya meninggalkan dari kiri, sehingga mereka tidur sangat lelap sekali. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 16. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi, mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian tanda-tanda dari kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 17. Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur, dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 18. Di tempat lain, Raja Dykyanus sangat murka karena kepergian 7 pemuda beriman tersebut dan memerintahkan seluruh rakyat mencari 7 pemuda beriman itu. Raja juga mengiming-imingi rakyat dengan hadiah yang sangat besar bagi siapa yang berhasil menemukannya. Ternyata meskipun seluruh rakyat mencari, tidak satu pun berhasil menemukannya. 7 pemuda itu istirahat dengan tenang di dalam gua. Mereka tidak merasa sama sekali jika istirahat tidur mereka sangat lama, yakni 390 tahun. Mereka merasa hanya tidur dalam sekejap mata saja. Namun mereka benar-benar selamat dari terkaman Raja Dykyanus. Mereka bangun dari tidurnya saat kekuasaan telah berganti, di mana negeri telah dipimpin oleh raja yang memberikan kebebasan pada rakyatnya dalam hal keimanan. Karena rasa lapar yang amat sangat, mereka menjadi bertanya-tanya, sebenarnya kita tidur berapa lama? Antara satu pemuda dengan pemuda lainnya saling memberikan pendapat tentang berapa lama mereka tidur, dan hanya Allah lah yang tahu berapa lama mereka tidur. Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun." Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Salah satu pemuda tersebut pergi keluar gua berniat untuk membeli makanan. Sepengetahuan pemuda itu masih merasa berada di zaman Raja Dykyanus, sehingga dia berjalan dengan hati-hati.
Ketika sampai di pasar dan hendak membayar makanan, pedagang makanan terheran-heran dengan bentuk uang yang diberikan pemuda itu. Pedagang makanan pun akhirnya memanggil pengawas pasar dan berharap akan menyelesaikan persoalannya. Pengawas membawa pemuda itu ke hadapan raja dan pemuda itu akhirnya menceritakan asal-usulnya. Betapa terkejutnya raja dengan kisah yang diceritakan oleh pemuda beriman itu. Dan raja menceritakan bahwa Raja Dikyanus yang bengis telah mati pada 309 tahun yang lalu. Istana kerajaan menjadi hening dan penuh haru dengan adanya pemuda beriman yang telah mempertahankan keimanannya dari raja yang kejam dan bengis dan sekarang berada di tengah-tengah mereka. Pemuda itu mengajak semua orang agar terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan sekali-kali tunduk pada selain Allah. Raja yang soleh mengajak para pemuda untuk pindah ke istana. Namun 7 pemuda Ashabul Kahfi menolak dengan halus dan lebih memilih tinggal di gua. Hingga akhirnya Allah mewafatkan ke-7 pemuda tadi. Demikian kisah Ashabul Kahfi yang penuh hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sisa umur yang membangun lamanya hari kehidupan kita di dunia ini bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin, memberi peluang, kemudahan, dan aplikasi dalam mengukir sejarah peradaban manusia dengan tinta emas kebaikan dan kemuliaan, hingga keberkahan umur kita dirasakan oleh mereka yang terlahir sebagai generasi selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, bagaimana video tadi? Ya, video tadi adalah kisah Ashabul Kahfi secara keseluruhan ya. Nanti Ustazah juga akan menjabarkan atau menjelaskan kisah Ashabul Kahfi melalui PPT ini. Sebelumnya kita simak dulu ya Quran surat Al-Kahfi ayat 10 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ أوي الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Gitu ya. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Itu adalah doa para pemuda-pemuda Kahfi saat mereka berlindung di dalam gua. Ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana kisah Ashabul Kahfi dan Raja yang Kejam. Jadi saat itu di Yordania Kak, itu ada sebagian besar memang pengikut Nabi Isa ya. Pengikut Nabi Isa saat itu sudah banyak yang menjadi durhaka, dia tidak mau taat lagi pada Allah, tidak mau menyembah kepada Allah yang satu. Dan mereka tuh banyak yang kembali kepada penyembah berhala ya saat itu. Nah, saat itu Kak, gitu, mereka itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam dan zalim. Namanya itu Dikyanus atau Decius gitu ya. Nah, saat itu raja ini selalu memaksa rakyatnya untuk kembali menyembah berhala dan tidak mengikuti ajaran Nabi Isa, ya. Tapi ingat, ajaran Nabi Isa adalah Nabi Isa yang masih mengesahkan Allah, ya. Seperti itu. Kemudian saat kepemimpinan Raja Dikyanus ini atau Decius ini, jadi kalau rakyatnya yang tidak mau menyembah berhala maka akan dibunuh, ditangkap, disiksa gitu ya, akhirnya dibunuh gitu ya. Nah, saat itu masih ada 7 orang pemuda yang masih taat kepada Allah. Mereka mengesahkan Allah dan mengikuti ajaran Nabi saat itu ya. Dan mereka itu diminta untuk menyembah berhala. Namun saat itu mereka menolak. Lalu mereka pergi dan dikejar oleh pasukan Raja Decius gitu ya, dan mereka akan menangkapnya. Karena dikejar oleh pasukan Raja Decius, jadi maka Ashabul Kahfi ini sembunyi di gua yang namanya Gua Gunung Yanjalus, ya, Gua Gunung Yanjalus. Kalau dilihat dari kisahnya ya, alamatnya itu tuh letak guanya itu di perkampungan Yordania, ya Kak. Di Yordania di perkampungan Arojib, ya. Kalau di Quran sih namanya Arokib, ya. Kemudian itu jaraknya dari 1,5 kilometer dari kota A'landa yang dekat Amman Yordania ya. Itu disitulah tempat sembunyi atau tempat gua itu berada, dan Ashabul Kahfi sembunyi di gua itu.
Kakak, siapakah nama-nama 7 orang pemuda tersebut? Kalau di literasi di buku, 7 pemuda itu namanya Maxalmina, Martinus, Castunus, Bariunus, Daminus, Yadbunus, dan Tamlika gitu ya. Nah, kalau di sini di Quran surat Al-Kahfi 13 sampai 14 itu dijelaskan kisahnya ya, bahwa kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk, dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Jadi saat 7 pemuda dikejar tadi dan sembunyi di gua gitu ya, kisahkanlah dalam Quran bahwa mereka adalah orang-orang atau pemuda-pemuda yang sangat beriman, dan mereka selalu teguh pendiriannya untuk mengesahkan Allah gitu ya. Nah, bagaimana selanjutnya perjalanan mereka itu saat perjalanan mereka itu menuju gua gitu ya. Jadi dikisahkan di sini perjalanannya saat dikejar oleh pasukan Raja Decius kemudian menuju gua yang Jalus ya, gua dekat gunung yang Jalus tadi gitu ya. Jadi di tengah perjalanan menuju gua itu Ashabul Kahfi itu diikuti oleh seekor anjing gitu ya, diikuti terus anjingnya itu mengikuti mereka. Lalu mereka itu mengusirnya berkali-kali, tapi anjing itu tidak mau pergi gitu ya, dia terus mengikutinya. Nah, nama anjing itu namanya Kitmir, dan anjing itu ternyata dapat berbicara Kak ya, sehingga mereka kaget, Ashabul Kahfi kaget. Anjing itu berbicara seperti ini, aku ikut, aku senang kepada orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Nanti aku akan menjadi penjaga kalian saat tidur ya, seperti itu. Nah, akhirnya diizinkanlah anjing itu mengikuti Ashabul Kahfi gitu ya. Jadinya anjing itu pun ikut bersembunyi dalam gua. Mereka menjaga Ashabul Kahfi. Bahkan saat itu sebelum mereka ditidurkan oleh Allah, saat itu yang salah satu nama dari Ashabul Kahfi namanya Tamlika itu selalu mencari makan. Jadi anjing itu tuh selalu mengikutinya gitu ya, kemudian membantunya, menemaninya gitu ya. Seperti itu. Dan Ashabul Kahfi selama di gua yang ditunggui oleh anjing yang bernama Kitmir tadi, mereka itu selalu berdoa, berpuasa, wirid, jadi melakukan aktivitas ibadah kepada Allah. Gimana kisahnya selanjutnya gitu ya? Setelah mereka tuh melakukan aktivitas itu berhari-hari, lalu Allah tuh menidurkan mereka ya, menidurkan mereka gitu ya di dalam gua tersebut. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti ya. Yang pertama, saat pasukan raja tadi Yesus mengejarnya gitu ya, kemudian dia menemukan bahwa bahwa Ashabul Kahfi tadi itu sembunyi dalam gua ya. Lalu pasukan tersebut melaporkan bahwa mereka di dalamnya dan mereka telah mati. Kenapa? Karena mereka tuh ditidurkan oleh Allah, dan saat pasukan itu melihat bahwa mereka semua tuh saat membangun tidak bisa terbangun, jadi dia anggap mereka tuh sudah mati. Lalu raja memerintahkan mereka untuk mengubur gua itu dengan menutup gua itu dengan batu yang sangat besar gitu ya. Lalu apa? Lalu ternyata semua aktivitas mereka, pasukan tadi, itu dicatat oleh salah satu kerabatnya Raja Decius. Ya, Decius tadi mencatatnya di sebuah papan timah gitu ya, lembaran papan timah langsung. Lalu papan tadi itu ditaruh di pinggir gua, di luar pintu gua gitu ya, seperti itu. Kemudian ada mereka itu 2 orang itu namanya Ashabul Rokim ya. Mereka itu sangat simpati sebenarnya kepada 7 pemuda tadi ya. Lalu bagaimana? Lalu selanjutnya Allah itu membangunkan mereka dalam waktu yang lama, dan mereka tuh saling bertanya setelah bangun, kita tidur berapa lama ya? Iya, kita tidur berapa lama gitu ya. Nah, akhirnya mereka tuh karena lapar, mereka meminta salah satu dari Ashabul Kahfi gitu ya untuk turun ke pasar mencari makan. Kemudian saat itu saat membeli makan, ternyata uang yang dia gunakan itu penjualnya kaget karena uang ini sudah lama sekali. Kemudian ditanya. Kemudian saat itu yang membeli makanan adalah Tamlika ya. Kemudian Tamlika bertanya, siapakah raja saat ini? Gitu ya. Bagaimana jawaban dari penjual tersebut? Ya, kita ikuti ya terus. Lalu penjual tersebut menjawab bahwa raja saat ini adalah Baidarus namanya.
Lalu Tamlika berusaha menemui raja tersebut, dan Tamlika menceritakan kisahnya dahulu kepada Raja Baidarus. Dan apa yang terjadi? Raja Baidarus terkejut mendengar kisah Tamlika, dan Raja Baidarus mengatakan bahwa penduduk saat ini telah beriman, dan Raja Zolim yang namanya Decius atau Decianus saat itu telah mati sekitar 309 tahun yang lalu. Lalu Tamlika kaget, ternyata kita telah ditidurkan oleh Allah selama 3 abad lebih, ya. Kemudian Tamlika memanggil sahabatnya, ya, teman-temannya di dalam gua untuk menghadap Raja Baidarus tadi. Nah, kemudian saat itu Ashabul Kahfi mengingatkan kepada rakyat Raja Baidarus bahwa harus selalu beriman kepada Allah, harus selalu teguh mempertahankan keimanan pada Allah, bahwa Tuhan kita tuh hanya Allah, hanya satu, dan tidak ada Tuhan selain Allah lagi, gitu ya. Bahwa Tuhan itu tidak diperanakan, dan Tuhan itu tidak memiliki anak pula, gitu ya, seperti itu. Kemudian Raja Baidarus menawarkan kepada Ashabul Kahfi untuk tinggal di istana, namun Ashabul Kahfi menolaknya dan mereka kembali ke gua tersebut, gitu ya. Kemudian singkat cerita, jadi saat itu akhirnya Allah mematikan Ashabul Kahfi, gitu ya, di dalam gua tersebut. Baik Kak, bagaimana kisahnya Kak? Serunya, insya Allah banyak hal yang bisa kita ambil dari kisah tadi, kisah pemuda tadi, gitu ya. Apa aja? Baik, yang pertama, ya benar, yang pertama adalah teguh menjaga keimanan, gitu ya. Jadi walaupun semua orang saat itu kembali menyembah berhala dan mereka dipaksa, 7 pemuda ini, Ashabul Kahfi ini, tidak mau kembali untuk menyembah berhala. Dan yang kedua apa? Ya, karena tadi dia teguh menjaga keimanannya dan dia pergi menghindari daerah tersebut, gitu ya, raja tersebut. Dan ingatlah, Allah akan selalu menjaga dan memberikan rahmat-Nya bagi siapapun yang selalu menjaga keimanan. Jadi jangan ragu untuk kita selalu menjaga iman kita, dan Allah selalu bersama kita. Innallaha ma'ana, Allah selalu bersama saya. Jadi jangan pernah takut tentang apapun, gitu ya, tantangan apapun, karena Allah selalu bersama kita. Dan yang terakhir adalah yakinlah selalu pada ajaran Allah, ya. Siapapun yang menolong agama Allah, gitu ya, tadi ya, mengajak orang dalam kebaikan, gitu ya, maka Allah akan berusaha menolongnya. Itu sudah janji Allah, ya. Dan mudah-mudahan harapan Ustadz dan Ustadzah kakak bisa mencontoh kisah ini dan bisa menjadi seorang pemuda-pemuda seperti Ashabul Kahfi. Selanjutnya adalah, alhamdulillah kakak sudah selesai mengikuti pembelajaran hari. Selanjutnya adalah tugas kakak. Yang pertama, tugas keterampilan, menceritakan kembali kisah Ashabul Kahfi dengan bahasa kakak sendiri. Lalu dalam bentuk video ya kak ya, dalam bentuk video rekam sendiri, kemudian kirim ke Ustadzah melalui Telegram supaya tidak terlalu berat ya melalui Telegram. Kemudian tugas pengetahuannya seperti biasa, kakak mengerjakan tugas bagian A dan B di buku PAI halaman 172 dan 173 dan kirim di e-learning. Oke? Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah, terima kasih yang telah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kakak dan buat Ustadzah. Ya, bisa sama-sama kita mengambil ibroh dari kisah ini dan kita coba menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita selalu menjaga keimanan kita sampai Allah itu nanti memanggil kita. Mudah-mudahan kita dalam keadaan yang terbaik saat Allah memanggil kita. Oke, Ustadzah minta maaf jika ada segala kekurangan dari Ustadzah. Ya, kita tutup dulu pertemuan ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.